yang akan kita santuni. Karena itu disampaikan terima kasih dan mohon bacaan suratul Fatihah. Semoga kepada seluruh donatur yang telah memberikan santunan kepada anak yatim dilipat gandakan rezekinya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Bahwa seperti yang disampaikan Pak Muroman tadi, manajemen Hotmail Quran ini sudah bantu terkait dengan pendanaan. Ini adalah suwadana. Innal hamdalillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para alim, para tokoh jamaah Hotmail Quran yang kami hormati, insya Allah kita sepakat bahwa hidup kita ini singkat, sangat pendek. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang memperpendek usia kita dengan kesibukan-kesibukan yang tidak perlu. Kalau toh kita ada dalam kehidupan dunia ini sebentar, singkat, maka kehidupan yang abadi, yang diabadikan oleh Allah kelak, tidak boleh ada spekulasi, tidak boleh ada yang untung-untungan. Target kita sesuai dengan ajaran agama kita hari ini, mudah-mudahan kita lebih baik dari kemarin. Hanya itu sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang perbuatan kita hari ini lebih baik dari kemarin. Dan qiraatul Quran oleh Ananda kita Fuad Aziz. Kami persilahkan Fuad Aziz membawakan ayat suci Al-Quran surah Al-Asr ayat 70 dan 71. Kepada Ananda Fuad Aziz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib sampai dengan sore kemarin berada di bandara di mana dilaksanakan Bandung Air Show, sehingga beliau melihat langsung. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbina al-azimil jalil. Salatan wa salaman li rasulih Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanadil. Amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah, dari minggu ke minggu insyaallah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan, melihat, memahami, merasakan bacaan-bacaan Al-Qur'an ini sehingga meresap pada hati. Ada sebuah ayat yang populer tentang pembacaan Al-Qur'an ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ayat ini disebut quri'ah, bukan tulia. Quri'ah yatlu atau tilawah dengan qiraah itu berbeda. Quri'ah, wa idza quri'ah, ketika quri'ah dibacakan dalam makna luas. Dibacakan itu membaca teks, bisa diterjemahkan, bisa ketika diurai. Karena Iqra itu ketika Al-Quran belum ada teksnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika Allah melalui malaikat menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Iqra, kan teksnya belum ada. Apa yang dibaca? Ma'aqra, apa yang dibaca? Yang dibaca bukan hal-hal yang bersifat tekstual saja. Maka ketika ada uraian-uraian tentang Al-Quran, fastami'u, tidak hanya membaca teksnya saja. Jadi itu quri'ah maksudnya pada jamaah. Jadi ketika ada orang menjelaskan tentang Al-Quran, fastami'u, bukan hanya ketika membaca teksnya, tapi juga mengurai Al-Quran, fastami'u. Maka protokol minta HP dimatikan, ini dimatikan. Itu karena termasuk bagian quri'ah fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Itu sebagai awal, karena kedisiplinan ini kadang-kadang kita kurang dalam konteks ini. Mudah-mudahan yang akan datang kita lebih disiplin untuk mendengar, memahami Al-Quran ketika dibacakan secara tekstual maupun kontekstual. Para jamaah rahmati Allah, kemarin ada beberapa pertanyaan Pak Haji Rahman. Sebelum pertanyaannya Pak Haji tentang biar nggak jadi ganjalan hubungan kita dengan orang-orang kafir. Ada yang tanya ini, gimana Pak Haji kok boleh kemarin? Begini para jamaah, ini kan internal kita, ini sama-sama muslim semuanya. Al-Quran itu ada dalil jihad, ada dalil dakwah.
Jadi kalau ada kalanya dalil itu jihad, ada kalanya itu dakwah, ada kalanya motivasi untuk kita, untuk hati-hati. Misalnya begini, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara awliya'a. Ini dalil jihad. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memilih orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai sahabatmu, temanmu, dan pemimpinmu. Ini jihad. Untuk apa? Agar kita ini memilih orang Islam. Agar apa? Agar memotivasi orang Islam lebih baik daripada orang Yahudi dan Nasrani. Itu jihadnya di situ. Iya memang. Tapi kita ini nggak mau kalau dipimpin orang kafir, tapi kita nggak mau kalau menjadikan orang Muslim sebagai pemimpin. Ini kan nggak konsisten. Kalau ada politisi mukmin dimusuhi, bagaimana kita akan memimpin daerah kalau kita ini mukminnya tidak diberi kesempatan dan tidak didukung? Tapi nggak mau kalau dipimpin orang kafir. Nah, ini diingatkan oleh ayat ini. Kita ini diingatkan, jangan milih orang kafir. Min dunil mukminin, meninggalkan orang. Nah, ini dalil jihad. Tapi ini tidak mutlak, Pak. Ada dalil dakwah. Nah, ini dalil dakwahnya itu yang kemarin itu. Tidak dilarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, termasuk antawallauhum. Tidak dilarang kita ini bergaul, berbuat baik, berbuat adil, dan termasuk memilih dia sebagai temannya, asalkan dia tidak memusuhi agama kita, tidak melawan agama kita, tidak mengganggu agama kita, tidak mengganggu sholat kita, tidak mengganggu pembangunan masjid. Ini dalil dakwah. Agar apa? Nasrani dan Yahudi masuk Islam. Gitu, Pak. Kalau mutlak, kapan kita berdakwah kepada mereka? Coba di Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Coba. Ada 3 ya? Ada 4. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, was-sabiina, orang-orang yang sama dengan orang Nasrani dan Yahudi ini. Ya. 4 ini sama sejajar, coba. Allah mensejajarkan orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan Sabiin. Ini dalil dakwah. Man amana billahi, pokoke piyambake man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Begitu maksudnya. Asalkan dia beriman kepada Allah walaupun Yahudi dan Nasrani, maksudnya agar dia masuk Islam. Jadi kita boleh berteman asalkan niatnya bagaimana dia itu mengenal Islam. Begitu para jamaah. Jadi kalau kaku dalil ini hanya satu, sepotong-sepotong, sama dengan kita mendengarkan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat terus berhenti di situ. Bahaya ayat ini. Kan begitu maksudnya ya. Tidak sholat. Tapi kalau dipotong juga, masalah kakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang itu nanti, kenapa kau masuk neraka sakor? Karena aku nggak sholat. Yang sholat salah, yang nggak sholat. Nah, ini tidak boleh dipotong-potong, harus di fawailul lil musallin, itu motivasi agar kita hati-hati, jangan membangga-banggakan sholatnya. Kalau kita sholat lupa. Yang nggak sholat biar sholat. Orang Yahudi itu harus kita antisipasi, jangan sampai dia melawan, merusak Islam, tapi kita harus membuka diri agar dia masuk Islam. Nah, gitu maksudnya. Kira-kira begitu. Jadi ada dalil jihad di Al-Quran, itu ada dalil dakwah. Ini membaca Qurannya harus hati-hati, Pak. Sehingga kita ini nggak kaku-kakuan, juga nggak lemesan. Kapan lemes? Yang penting ujungnya kebenaran. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak bisa dipotong-potong. Para jamaah rahmati Allah, kita akan mengkaji tentang surat Al-Ahzab ayat 70. Di ayat ini sering disampaikan oleh mubalik, faqad faza fauzan azima. Faz itu artinya kemenangan.
maka sungguh kemudian Allah akan memberikan kemenangan dan kita akan mendapatkan kemenangan, fauzan azima, kemenangan yang nyata. Faz itu artinya adalah kemenangan akhir. Kalau ada orang lari jauh sampai finish juara satu, itu faz, itu kemenangan. Tapi kalau kemenangan di awal, itu namanya fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Rasulullah SAW menumbangkan Mekah, karena Mekah dikuasai kafir Quraisy, lalu ditaklukkan, lalu orang-orang kafir Quraisy kemudian menyingkir, lalu dikuasai. Nah, ini ayatnya inna fatahna laka fatham mubina. Kalau di Indonesia, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini adalah termasuk dari kemenangan awal. Kemenangan awal ada kemenangan akhir. Di kemenangan awal ini Allah memberikan sebuah hadiah karunia kepada orang-orang beriman. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang yang memperoleh kemenangan awal, apa kemenangan awal? Kita bersyahadat. Ini kemenangan, pintu awal untuk masuk surga itulah syahadat. Ini kemenangan awal kita karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita sholat. Ini kemenangan awal. Apakah kemenangan awal kita ini berakhir dengan kemenangan yang sebenarnya nanti? Fauzan azima. Ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Maka orang yang menang di awal harus tenang. Harus tenang. Orang beriman itu ciri-cirinya tenang. Kalau nggak tenang berarti imannya lagi kendor. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi ketenangan itu hanya ada bagi orang-orang yang beriman. Ini harus menjadi catatan penting. Kalau kita gelisah, berarti iman kita lagi turun. Kalau kita tenang menghadapi kehidupan, ini berarti iman kita ada di dalam hati. Para jamaah rahmati Allah. Maka kemudian faqad faza fauzan azima. Siapakah orang yang menerima kemenangan dan mendapatkan kemenangan yang besar di akhir nanti, di finish kehidupan ini. Finish kehidupan ini adalah kematian. Kematian itu adalah di alam yang baru, alam kubur. Terus kemudian di alam akhirat. Siapakah yang akan mencapai kemenangan di akhir itu? Adalah orang-orang wa may yuti'illaha wa rasul, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ini satu garis tebal ini, para jamaah rahmati Allah. Orang yang menang di akhir bukan orang yang kaya, bukan orang yang alim, bukan orang yang banyak amalnya, tetapi orang yang nanti menang di akhir adalah orang yang tetap konsisten taat kepada Allah dan Rasulnya. Para jemaah rahmati Allah, ciri-ciri orang yang menang di akhir nanti, bukan sekarang, adalah orang yang selalu mendapatkan karunia dari Allah. Sikap perilakunya, perbuatannya ini ada perbaikan. Ada perbaikan terus menerus. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu ciri-ciri orang yang menang. Kalau hari ini lebih malas daripada kemarin ngajinya, itu berarti orang-orang yang kalah nanti. Siap-siap kalah itu. Kalau hari ini ngaji kita lebih berkualitas daripada yang tahun yang lalu, berarti kita siap-siap menjadi kemenangan. Orang-orang yang menang. Makanya orang Idul Fitri disebut juga adalah hari kemenangan. Orang yang meningkat, Syawal itu maknanya peningkatan. Orang yang meningkat pada suatu tingkat tertentu, itu orang yang mencapai kemenangan. Kalau ilmu kita tetap, pengetahuan kita tentang Islam tetap, berarti kita kalah. Kita harus meningkat. Maka pada jamaah rahmati Allah, pengajian begini ini, saya bilang sama Pak Haji, untuk sampai banyak jamaahnya sulit. Kenapa? Karena pengajian memeras otak. Kita ngajak berpikir, kita mengkaji Al-Quran, merangsang dari Al-Quran ini agar Al-Quran merangsang pikiran kita agar kita mau berpikir. Kita ini nggak terlatih untuk berpikir. Kita ini kan sebenarnya malas. Terus ngerungok naik dimbangani moco, nah itu kan malas. Soalnya moco itu lebih capek daripada mendengarkan. Enak lihat filmnya aja lah daripada baca sejarah kan gitu. Jadi orang yang menang adalah orang yang lebih baik daripada yang
kemarin. Hari ini dan yang esok harus lebih baik daripada hari ini. Siapakah yang bisa lebih baik, dan bagaimana caranya, konsepnya agar kita ini lebih baik daripada kemarin? Apakah kita bisa memperbaiki diri kita sendiri? Bisa, ada caranya. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan Allah sendiri, Pak. Saya ulangi, Allah sendiri yang akan memperbaiki perbuatan kita. Coba bayangkan, Allah memkarunikan dunia. Jadi ada orang tiba-tiba kelakuannya baik, tiba-tiba aku kok moro-moro senang sholat ya. Nah itu kan ada orang yang begitu, ada nggak ya? Ada ya. Tiba-tiba senang ngaji, tiba-tiba saja dituntun ke masjid. Ini bukan kehendak dirinya, tapi langsung dikendalikan oleh Allah. Siapakah orang yang seperti ini? Kita ini kan punya potensi berbuat dosa, iya kan? Karena kemarin kita mengkaji bahwa pikiran kita ini sering berpikir negatif kepada orang lain. Tiba-tiba kita berpikir husnudon pada orang, tiba-tiba saja, tiba-tiba jalan kita ini menuju jalan yang baik, tidak jalan yang dosa. Siapa mengendalikan ini? Allah sendiri. Kenapa? Jadi kalau ingin kita langsung diperbaiki perbuatannya, bukan oleh kita, tapi Allah sendiri yang memperbaiki kita, konsepnya cuma satu. Kalau kau ditambah nanti hanya pelengkap gitu. Konsepnya sudah satu. Ayat itu disebutkan gini, yuslih lakum a'malakum. Ayat 71-nya. Yuslih lakum, memperbaiki Allah itu lakum kepada kamu. Allah memperbaiki, apa yang diperbaiki? A'malakum, yang diperbaiki perbuatanmu. Allah memperbaiki perbuatanmu. Coba bayangkan, Allah yang memperbaiki, Allah yang mengendalikan, Allah yang mengintervensi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Siapa yang memperbaiki? Allah sendiri, bukan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita kemudian dihindarkan dari dosa dan kita dikasih jalan oleh Allah menuju jalan maghfirah atas dosa-dosa kita. Jadi langkah kaki kita ini tiba-tiba menjadikan Allah mengampuni kita. Siapakah orang yang perbuatannya itu diperbaiki langsung oleh Allah? Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Ini konsepnya, resepnya di sini, Pak. Kata kunci kalau kita ingin lebih baik daripada kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini, kata kuncinya kaulan sajida. Orang beriman itu biasakan ngomong benar. Coba dari ucapan ini, dari ucapan. Kalau kita biasa ngomong benar, Allah sendiri akan memperbaiki pribadi kita, perbuatan kita. Jadi kita ini, kalau ekstrimnya, aku kok malas, aku kok begini, aku kok begitu, bapak saya ini kok sulit disuruh diajak sholat, anak saya kok sulit diajak ngaji, istri saya kok sulit diajak baik, istri saya sulit kok diajak sedekah, medit kok terus-terusan sampai keturunan itu medit kabeh umpamanya. Caranya gimana? Biasakan, latih anak kita, latih diri kita, latih istri kita ngomong bener. Kalau kita ngomong bener, hadiah dari Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki pribadi, perilaku, perbuatan kita. Itu janjinya Allah itu. Karena fa'ilnya ini Allah. Allah akan memperbaiki pribadi kita bagi orang yang biasa ngomong bener. Sadida, sadada itu artinya awalnya ada rumah rusak, ada musola dilihat gak indah, sudah gak menampung, terus ada takmir bilang begini, musola ini enaknya dibongkar saja. Dibongkar musolanya. Setelah dibongkar kemudian dibuat gambar indah, baik, didirikan seperti masjidnya Pak Warno itu loh, Pak. Nah,
diperbaiki. Sadid itu artinya sesuatu yang membongkar bangunan terus bangunan didirikan lagi lebih baik daripada yang dibongkar, itu sadid. Ucapan yang sadid adalah ucapan yang kritis tapi membangun, saran tapi dengan solusi, masukan tapi dengan jalan keluar. Orang yang sering tawasobil haq, tawasobil sabr, terus kemudian memberikan jalan keluar agar orang itu lebih baik, itu namanya sadid. Kalau ada kesalahan dibiarkan lalu kita ini rela terhadap kesalahan itu orang yang tidak sadid. Orang yang sadid adalah ketika ada kesalahan diingatkan walaupun dia beresiko dibenci, tidak disenangi, dimusuhi, ya, tapi karena ini anjuran agar kita mendapatkan perbaikan dari Allah, harus dikatakan ini salah, caranya yang benar ini konsepnya, ini caranya, ini metodologinya. Ketika itu disampaikan terus menerus, kebiasaan menyampaikan barang yang benar lalu dengan solusi, itu kaulan sadida. Anak kita tidur subuh, bangun, anaknya kan jengkel itu sama bapaknya, apa ini, ayo sholat, terus bapak ikut sholat, ngasih contoh. Nah ini sadid namanya. Tapi kalau anaknya suruh sholat, bapaknya nggak sholat, nggak sadid namanya. Itu sadida itu adalah perkataan yang mengandung kebenaran dalam rangka memperbaiki keadaan. Itu sadid. Orang-orang yang selalu berbuat begini ini tidak menutup kemungkinan dibenci oleh keadaan. Bangun masjid, masjid api kok dibongkar, paling golek dana, golek kompensasi. Kan ada orang curiga ketika kita bangun masjid, ada toh? Ada. Alhamdulillah masjid kita diambil alih Pemda sudah. Kita kan punya rencana Masjid Al-Akbar ya dulu. Kesulitannya Bu, sudah 3-4 kali kita cari tanah nggak dapat, mahal tanahnya sampai 13-14 miliar 2 hektar. Lama. Loh kok kemarin Pak Sekda telepon saya, Pak Haji rela ya Al-Akbar kita aja yang bangun, sudah Pemda saja wis. Alhamdulillah kita punya ide, sadid dia yang bangun, tidak apa-apa. Alhamdulillah kita nggak usah urunan. Nah ini Pak. Jadi insya Allah Masjid Al-Akbar yang akan bangun adalah bukan jamaah khotmil Quran. Kita punya gagasan, Pemda yang bangun. Ini sadid namanya Pak. Mungkin awalnya tersinggung, oh boy khotmil Quran. Awalnya gaya tok duit itu kondian gitu Pak. Ternyata lama-lama alhamdulillah diambil alih. Pak Sekda sudah telepon sama saya sudah bilang, Pak, di mana tempatnya? Insya Allah di tengah kota, dan tanahnya sudah 1,5 hektar. Alhamdulillah. Sadid, kaulan sadida, benar, kelihatannya merusak, kelihatannya menyinggung, kelihatannya mengganggu kepada perasaan orang lain, tapi sebenarnya memperbaiki. Kelihatannya kan banyak kita ini telah membakukan sesuatu yang pernah kita dengar dulu. Ketika ada barang baru disampaikan masuk Al-Quran mulu. Karena ada toh, dulu saya terima informasi nggak begitu, dulu saya ngaji nggak begitu. Ketika dikasih tahu masih memberontak. Ini contoh-contoh kaulan sadida. Orang yang berkata baik, Allah akan intervensi memperbaiki perilaku. Jadi kalau kita ingin ya apa ya amalku ben tambah akeh, ben tambah apik, biasakan ngomong baik. Ada 9 kalau nggak salah di dalam Al-Quran itu perkataan. Pertama kaulan sadida, yang kedua kaulan karimah, yang ketiga kaulan ma'rufah, yang keempat kaulan baligha, yang kelima kaulan maisuro, yang keenam kaulan layyinah, yang ketujuh kaulan thaqila, yang ke-8 kaulaz zur, yang ke-9 kaulan azimah.
yang dua ini jelek, yang satu milik Allah. Kaulan takilah itu perkataan Allah. Kaulan takilah itu Al-Quran, berat. Al-Quran itu berat. Kaulan takilah, ucapan yang berat, punya bobot maksudnya. Perkataan yang punya bobot filsafat itu Al-Quran. Tidak hanya filsafat, perkataan yang punya bobot hukum itu Al-Quran. Multidimensi, sosial, hukum, politik, itu jadi satu di pernyataan Allah dalam Al-Quran. Maka disebut kaulan takilah. Maka orang ketika membacakan Al-Quran lalu didengarkan, lalu difahami, berat bagi kita untuk menjalankannya karena ini perkataan Allah. Kenapa berat? Multidimensi. Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati artinya harus dengan ilmu. Kaulan takilah, berat. Isi, maksudnya berat itu bukan berat diangkat, punya bobot yang tidak ada tandingannya. Isinya itu satu huruf, satu kalimat itu punya makna yang luar biasa dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Maka karena Al-Quran itu kaulan takilah, kita harus hati-hati membacanya, bagaimana cara memperbaiki bacaan dan seterusnya itu. Para jamaah rahmati Allah, ini kaulan takilah, ini Allah kepada Rasulullah SAW. Inna sanulki alaika kaulan takilah, sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepada Muhammad kaulan takilah, yaitu ayat-ayat Allah, firman-Nya Allah. Kalau kita kaulan sadida. Yang jelek apa? Yang jelek dua. Ini yang jelek, Pak. Tuh. Yang pertama kaulazur. Kaulazuri itu adalah perkataan dusta. Kebalikannya kaulan sadida itu zur. Kenapa dia melakukan perkataan dusta dan tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan? Kalau ada orang yang hari ini sama dengan yang lalu, bahkan lebih jelek daripada yang kemarin, itu karena dua hal. Pertama, karena dia dusta perkataannya, ngomongnya gak tahu bener, Pak. Mula mali, enten ngomong betul nih. Ini hati-hati loh ya. Lek enten tiang kok gampang mula malik, wis gak bisa didandani, kok ngaji sangel. Ngaji berminggu sangel, ngomong ini kok gak didandani. Senengannya ngapus, nah bojone ngapus, tangannya ngapus, tukang ngapus itu dusta. Maka Al-Quran menyebutkan begini, fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu kaulazur. Maka orang-orang itu, kita ini harus menghindari kotornya berhala. Berhala itu adalah sesembahan selain Allah. Angkuh itu berhala pada diri, sombong itu berhala yang ada pada diri manusia. Kenapa orang-orang itu kaulazur, perkataannya dusta? Karena dia itu ada pembanding selain Allah, yakin kepada sesuatu selain Allah. Kenapa berhala itu disebut rijsa minal autani, kotornya berhala? Kenapa? Karena berhala itu, kesombongan itu, bisa jadi berhala itu yang sesungguhnya, arca, patung, bisa patung itu ada di otak, Pak. Orang yang seneng sama dunia berlebihan itu berarti menyembah patung. Patungnya namanya mobil, rumah, kan gitu. Patungnya di sini, patungnya di otak. Patungnya orang yang selalu seneng kepada jabatan itu patungnya ada di hati. Ini membawa kotoran. Apa kotornya? Kotornya hati, kotornya pikiran. Coba kita lihat di Al-Quran yang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Orang yang suka mengumpat dan mencela itu, ciri-cirinya alladzi jama'a malan wa'addada, senangnya ngumpul-ngumpulkan harta. Ya, ciri-cirinya itu. Orang itu kalau senang ngumpat orang lain, mesti dia hubud dunia. Kenapa sebab? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menganggap bahwa harta itu, dunia itu, jabatan itu bisa memperpanjang umur dan bisa langgeng, nggak mati-mati. Orang yang seperti
ini berarti dia itu merusak dirinya dengan memberikan kotoran pada hati dan pikirannya. Nah kalau seperti ini tidak mungkin bisa berkata baik, pasti perkataannya jelek. Maka kelanjutan ayat ini, wajtanibu qaulaz zuri, orang-orang itu kemudian tidak menghindari perkataan dusta. Nah kalau dia dusta, omongannya nggak bagus, para jamaah rahmati Allah, tidak mungkin bisa memperbaiki perbuatan. Mimpi sudah, walaupun tiap hari mendengarkan Mario Teguh ngaji, kalau lisan kita nggak dilatih nggak bisa. Tahu corong Pak? Apa ini namanya apa ini? Termos. Yang keluar dari termos itu apa namanya? Kran. Cucuknya ya. Itu loh apa? Ya. Ujungnya yang mengeluarkan air itu apa namanya? Cucuknya lah, keran. Cucuk lah, cucuk. Kalau hati ada 1, 2, ada berapa ya? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada jamaah datang. Pak, itu isinya kopi apa teh? Apa air putih? Untuk mengetahui air putih apa teh apa kopi, caranya gimana? Dikeluarkan. Sesuatu yang keluar dari cucuk itu menunjukkan isinya termos. Betul? Kalau pingin tahu orang itu, lihat ketika cucuknya itu ngomong. Gimana loh maksudnya? Apa? Bahasa lainnya, congor. Kualitas orang itu dilihat yang keluar dari cucuknya. Betul Pak ya? Maka filsafat Cina, kemarin saya belajar ke Cina ini, kepada orang Cina, Ping Jung Guru. Nah ini ditulis Ping Jung Guru Oh Jung Guju. Ini bahasa Cina ini. Ping itu penyakit. Penyakit itu tergantung dari sesuatu yang masuk ke mulut. Penyakit itu sumbernya adalah dari sesuatu yang masuk ke Jung Guju. Dosa itu tergantung sesuatu yang dikeluarkan oleh mulut. Itu bahasa Cina ya. Nah, ingin tahu ditulis Ping Jung Guru Jung Guju. Ini belajar dulu saya. Enggak enak panjen Pak. Ini intermezzo dulu ya, sebentar ya, break dulu ya. Nah, biar nggak terlalu tegang tentang cucuk tadi, titik dulu ya. Cucuk koma. Ini harus diluruskan. Abad kelima, saudagar yang masuk Indonesia, mengislamkan Indonesia itu orang Cina. Pedagang, dai yang mengislamkan orang yang dulu yang begitu tuh Santi terus ganti assalamualaikum, yang merubah jadi assalamualaikum itu orang Cina. Tahun 1400, 1500, tahun 1600 kemudian ketika ada Belanda menguasai Indonesia dengan ekonomi, Belanda ini khawatir kalau Cina bergabung dengan Jawa karena Cina ini kekuasaan ekonominya melampaui kekuatan Belanda. Dikhawatirkan kalau ini bergabung menyerang Belanda, Belanda melakukan pecah belah bambu. Orang Jawa dikirim keluar Jawa, dibunuh di lautan, dikabarkan yang bunuh orang Cina. Orang Cina dimarahi oleh orang Jawa, gue kira pinteri londo. Orang Cina yang masuk Indonesia ini harusnya Islam. Saya bilang sama Pak Mekal, harusnya Islam, karena yang membawa Islam itu orang Cina. Kemudian karena didorong terus, diusir terus, lari ke daerah dan luar negeri, jadilah dia orang Nasrani, jadilah dia orang, kembali lagi ke Konghucu dan seterusnya. Coba Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, keturunan orang Cina. Sunan Bonang, sampai lihat Sunan Bonang itu
pemakamannya. Relief yang ada di situ adalah di Cina. Tahun 80, tahun 70, tahun 98 Cina malah digowe dewi kabeh dijual. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Gitu. Nah, saya jadi Pak Michael tak kandani. Pak, sama ini asal Islam. Gak bakat dan Nasrani, banyak asal Islam. Pak Michael mantu-mantu. Ya. Nah, ini. Nah, ini kita harus baca sejarah. Ini Cina, makanya saya belajar sekarang bersama Cina. Ping Jung Guru, Jung. Ada lagi filsafat Cina yang ini kan sama dengan Al-Qur'an ini. Salamatul insan fi hifdi dengan hadis. Salamatul insan fi hifdil lisan. Ada lagi filsafat Cina yang mirip dengan Al-Qur'an. Ren Xuan Pu Ren Den Xuan. Saya belajar Cina ini. Rencana manusia tidak akan pernah mengalahkan dan menandingi rencana Allah. Wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Ini karena dulu orang Cina yang masuk ke sini itu membawa filsafat bahasa Al-Quran ditarik menjadi bahasa Cina. Tak mau pisan ini Pak Michael. Iya. Nah ini mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Aja dia mau ini bukan gak krungu ya. Lanjut tadi ya. Jadi sesuatu yang merusak kita itu tergantung penyakit ini. Kolesterol, asam urat. Kalau makan kacang asam urat naik. Oh, bisa turun asam uratnya kalau makan kacang. Ya, kacang bisa menurunkan kolesterol, asam urat ya. Menurunkan kolesterol, turun ke bawah, turun ke kaki. Kalau kita makan daging-daging kolesterol, kan sesuatu yang masuk. Maka kita harus menjaga karena dosa itu dari sini, dari lisan. Nah, istilah yang baik tadi berarti ada yang jelek Al-Quran 1. Kaulan azimah, dosa. Ucapan-ucapan yang mengandung dosa itu kaulan azimah. Jangan biasakan mengucap sesuatu yang dosa. Kan rusuh-rusuh. Anak kita harus tidak diajari yang mengatakan sesuatu yang mengandung dosa. Berarti 9 dikurangi 3 tinggal 6. 6 ini yang baik. Pertama, kaulan karimah. Kaulan karimah ini adalah ucapan yang baik dan yang terbaik dilihat dari objek yang kita ajak bicara. Kalau kita berucap kepada orang yang lebih dewasa, lebih tua, orang tua, kita harus kaulan karimah. Walaupun kita ngaji, walaupun kita nasihati, harus menggunakan kaulan karimah. Indikatornya kaulan karimah seperti apa? Kaulan karimah ini adalah memilih kata yang terbaik yang membuat orang yang diajak bicara ini mulia. Orang tua kalau diajak bicara walaupun misalnya dia sedang salah, lalu kita ucapkan sesuatu yang baik, lalu dia merasa terjunjung mulia, ini namanya kaulan karimah. Anak kepada orang tua ini harus dilatih kaulan karimah. Ini para jamaah. Kalau kepada musuh ada diplomasi namanya kaulan layyina. Wa qula lahu kaulan layyina. Itu la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Ketika Nabi Musa dengan Harun diperintah oleh Allah datangi itu Fir'aun, temui Fir'aun dengan kalimat kata-kata layyina, dengan kaulan layyina. Apa kaulan layyina itu? Kaulan layyina itu adalah perkataan yang lembut, yang baik, lalu diberi contoh-contoh agar mampu mempengaruhi orang lain, agar orang lain itu ingat terus takut kepada Allah. Walaupun lembut tapi tidak mampu mengantarkan kepada kebaikan, tidak mampu mengantarkan ingatannya kepada Allah, Al-Quran, Sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak punya rasa takut kepada Allah, walaupun lembut, itu bukan kaulan layyina. Omongannya halus tapi gak punya makna apa-apa, bukan kaulan layyina. Ini kepada musuh. Kepada musuh sekalipun
walaupun kita lembut, harus mampu kalimat itu mengantarkan rasa takut kepada Allah. Ini namanya kaulan layyina. Kaulan layyina, kaulan karimah, ini konteksnya masuk kaulan sadida. Layyina, ngomong sing lembut. Luar biasa Al-Quran ini mengajari kita untuk berdiplomasi. Yang keempat, kaulan baligho. Baligho itu mubalik. Mubalik itu disebut kaulan baligho. Apa ciri-cirinya dan indikasi kaulan baligho itu? Kaulan baligho itu yang dikatakan jelas, tepat dan benar. Itu kaulan baligho. Orang kalau ngomongnya benar, tepat waktu dan keadaannya, jelas yang dimaksud dan tujuannya, itu namanya kaulan baligho. Maka orang Islam harus ngomongnya jelas, gak bulet, gak ruwet, tepat pada sasaran, waktunya, keadaannya, dan benar yang disampaikan. Kadang-kadang kita ngomong benar tapi tempatnya gak benar. Iya kan Pak ya? Mengingatkan orang di keramaian, gak benar sudah. Tersinggung orang, tempatnya gak benar. Orang yang baligho, kaulan baligho adalah orang yang mengatakan sesuatu benar, jelas, tempatnya tepat, dan memenuhi sasaran. Itu namanya kaulan baligho. Sekarang kaulan ma'rufah. Ini sadid, tetap sadid ini, tetap sadid. Orang yang mengatakan kaulan ma'rufah adalah orang kalau ngomong orang lain itu lega. Bles, waduh rasanya enak. Misalnya ngeten, jenengan lagi gegeran, setahun nggak ketemu, terus kepanggil, blang. Waktu ketemu terus mantu ngotot, aku sepurone ya sunate. Ya Allah, blang. Terus memenuhi harapan. Itu namanya kaulan ma'rufah. Orang Islam itu harus sering-sering mengatakan kaulan ma'ruf, melegakan orang lain dan memberi harapan. Pengajian itu harus ada harapannya loh Pak. Saya mau testimoni. Dokter Dewi ada nggak? Ada nggak Dokter Dewi? Dokter Dewi ada. Bilang gini sama saya ini. Bener apa enggak ini? Saya ingin tanya sama jamaah. Nggak terlalu lama ini ya. Dokter Dewi bilang gini, Pak Haji, saya dulu itu ketika praktek sebagai dokter cari pasien sulit, rumah tidak punya kontrak, dokter kontrak. Mohon maaf ini mudah-mudahan ini tak bisa dinikmat. Setelah saya dengarkan pengajian, ikut santunan anak yatim, terus menerus, saya sekarang alhamdulillah bisa bangun rumah Pak Haji. Pasien saya banyak. Nah ini yang ngomong nggak disetel, datang nggak orang ini? Dokter, apakah ada yang punya perasaan sama dokter Dewi? Jadi kaulan ma'rufah, kalau memang ngajinya kita ini, bacaan Al-Quran dipimpin oleh Haji Mutadi dan Haji Muslihan ini kemudian membawa kita memenuhi harapan, ketenangan batin, kenyamanan, keenakan, menambah rezeki, berarti kaulan ma'rufah. Ngajinya kaulan ma'rufah. Saya mau tanya ibu-ibu, bener nggak ini Bu? Ada yang punya perasaan gitu nggak? Bemi dulu, Bemi. Gimana Bemi? Setengah menit. Kasih mic. Pak, susah ya Allah. Itu yang saya rasakan. Saya pernah mengalami jatuh total, dan saya pernah juga mengalami banyak uang, miliaran sebenarnya uang. Dan tapi saya pernah juga jatuh sampai untuk makan itu mau jual pagar rumah di gergaji Pak, dari habis. Dan sampai diberi makan oleh orang. Saya pernah mengeluh kepada Allah, ya Allah, katanya kalau orang tidak pernah menyusahkan orang, tidak akan pernah dibuat susah. Tapi kenapa saya sampai sekarang makan pun sampai diberi orang, padahal dulu saya banyak uang dan sebagainya. Jadi hari ini judulnya ngajinya Pak Murohman, percucuan.
Cucu ini mempermudah kita untuk ngerti, itu namanya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu. Kaulam baligho, nah jelas gitu ya. Ma'rufah sudah, karimah sudah toh. Yang belum maisuro. Maisuro. Jadi perkataan yang maisuro adalah perkataan yang sesuai dengan kondisi. Kondisinya. Kondisi umat hari ini seperti apa? Yang dibutuhkan apa? Ekonomi. Kita kasih konsep Al-Quran sesuai dengan kebutuhan. Nah itu namanya kaulam maisuro. Kaulam maisuro. Begitu para jamaah rahmati Allah. Jadi kalau kita ingin melegakan orang lain namanya kaulam ma'rufah, kalau ingin memuliakan orang lain namanya kaulam karimah, kalau ingin ngajak-ngajak, memperjelas keadaan, memperjelas dalil, memperjelas hukum-hukum namanya kaulam baligha. Dan kemudian kalau kita ini sesuai dengan situasi dan keadaan, kalau ada orang nggak sholat nggak boleh langsung gini kan Pak, oh nggak sholat rokok nggak boleh, ini malah nggak masuk, malah takut dia ya. Dia lulus kayak jamaah tabligh gitu loh, ajak-ajak didatangi ke rumahnya. Nah ini perlu ini. Dulu ada guru ngaji di daerah selatan, sekarang masuk Hindu, gara-gara dia itu partainya bukan partai Islam. Waktu itu ketika masuk masjid sandalnya dikasih suket itu apa Pak? Rumput. Tersinggung dia, kenapa kok sandal saya dikasih rumput? Karena rumput itu makanannya sapi, karena dia itu bukan dari kelompok Islam tapi kelompok yang gambarnya sapi tadi. Tersinggung masukin ini. Nah itu namanya kaulan azimah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ini sering-sering melatih diri mulai hari ini, termasuk saya ini latihan ngomong bener. Nah, latihan ngomong bener. Pokoknya sing sia-sia nggak usah. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Yang sia-sia nggak usah diomongkan, guys. Oleh karena itu ini biar nggak sia-sia juga, ayo baca sholawat sih. Sholawat. Break dulu ya, sebentar ya. Inilah
mulut tidak akan mata tidak akan pernah bohong. Yang bohong itu lisan, punya potensi bohong lisan itu. Sampai-sampai Allah menyebutkan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini Allah menyatakan nanti hari akhir yang dikunci itu mulut. Ada pertanyaan, kok mulutnya iki lek ditutup tetap ngapusi lagi nang akhirat. Benar. Maka wa tukallimuna aydihim, yang mengatakan nanti tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi. Jadi mulut ini memang luar biasa mulut kita ini. Maka mudah-mudahan, karena ada dua yang pernah saya sampaikan, neraka yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mulutnya yang qaulazur, yang qaulazur qaulan azima, yang perkataannya dusta, dan dosa itu isinya cuma dua. Yang pertama namanya neraka khutomah, yang kedua neraka sakor. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang-orang yang perkataannya berangkat dari suudzon kepada orang lain disiapkan namanya neraka sakor. Neraka sakor itu neraka yang apinya nanti membakar otak dulu baru badan. Jadi yang diserang otak dulu. Orang yang berpikir negatif pada orang lain lalu berucap jelek kepada orang lain karena pikirannya suudzon, mitnah dan seterusnya, ini nanti masuk neraka sakor karena yang dibakar otaknya dulu. Jadi cara usingnya gemulai otak dulu. Yang kedua namanya neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, narullahil munqadah fi amadin mumaddadah. Apakah neraka khutamah itu? Neraka khutamah itu adalah neraka yang apinya Allah itu membakar yang dibakar hatinya dulu. Orang yang iri, dengki, hasut, lalu iri dengkinya itu berupa ucapan kaul tadi itu, yang kaulazur sama kaulan azimah tadi itu nanti kemudian berwujud humazah, berwujud lumazah, tajassus dan ghibah. Itu nanti nerakanya namanya neraka khutomah. Yang dibakar pertama kali adalah hatinya. Jadi hatinya meledak baru badannya hancur. Kalau orang ngomongnya jelek dari pikirannya, itu otaknya dulu meledak baru badannya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dua hal ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita latih hati kita. Sekali lagi kesimpulannya, kalau pingin Allah memperbaiki perilaku kita dan kita mendapatkan maghfirah ampunan Allah, mulailah dari latihan mengatakan sesuatu yang baik. Kaulan syadida. Kurang unggul Ustaz. Kaulan sadida. Qaf ya, bukan kaf ya. Kaulan sadida, mengatakan sesuatu yang sadid, yang baik, yang benar, dan berujung kepada harapan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin waktunya agak panjang. Saya mohon kepada jamaah yang lain yang belum sempat hadir pada kesempatan ini, yang akan datang bisa hadir. Dan tadi disampaikan oleh Pak Siswaji, pengajian ini di sini ya, tetapi kemudian kalau ada dari jamaah, Pak Kadafi besok di tempat saya tidak apa-apa, besok tidak apa-apa, tapi kalau nggak ada di sini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mohon kalau ada nanti misalnya Pak minggu depan di rumahnya siapa, silakan bilang sama manajemen Pak, Pak Murahman, kalau ada silakan. Terus kemudian mohon maaf, saya sebagai tuan rumah, sekarang kita budayakan coba, ini nyoba-nyoba, kemarin ketan, sekarang pincuan, coba gimana, ini enak enggak ini kira-kira. Nah, kalau enak ayo kita makan bareng-bareng, nanti kita coba-coba ini ya, karena ini bukan tujuan ini, tapi hanya bagian dari sedekah gitu. Saya kira itu, mohon maaf apabila kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.